Hmm, Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk eh, chapter AC Analysis. Di sini saya akan bahas bagaimana melakukan setup simulasinya menggunakan LT-Spice, ya, di mana Anda buat dulu rangkaiannya, ya, RC filter secara sederhana, di mana ada suplai tegangan, resistor, dan juga kapasitor. Nah, berdasarkan case tadi yang tadi sudah eh, ditunjukkan, gitu ya, di mana eh, ada 4.700 ohm untuk resistornya dan 47 nanofarad untuk kapasitornya, gitu ya. Lalu yang perlu dilakukan berikutnya adalah melakukan memberikan sinyal sinusoidal dan juga setting AC analisisnya. Anda bisa klik kanan pada independent voltage source-nya atau power supply-nya. Ya, di sini Anda pasang AC amplitude-nya bisa satu, berapapun nilainya, gitu ya. Bisa satu, dalam hal ini kalau kita beri satu, ya misalnya begini, pun nggak apa-apa ya. Coba nanti kita lihat efeknya. Eh, Lalu untuk sinyal yang kita berikan, kita mengasumsikan ini adalah sinyal sinusoidal, gitu ya. Sinyal sinusoidal, di mana kita berikan DC offset itu 0, DC offsetnya 0, lalu amplitude-nya adalah tadi 10, gitu ya. Eh, Lalu frekuensinya kita coba beri dia 1000 mega, gitu ya. Misalnya, kita lihat bagaimana efek dari ini nanti, ya, rangkaiannya. Nah, sebenarnya ini yang penting sih untuk settingnya di sini aja ya, bagian supply-nya. Yang penting di AC-nya, gitu ya. Lalu sekarang kita pergi ke bagian wizard untuk, biar tidak langsung. Ini saya klik kanan dulu. Oke, di sini, ya. Nah, ada edit simulation comment yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan simulasi. Anda pilih pada bagian AC analysis, ya. Eh, Lalu Anda pilih, ada 4 pilihan, ada type sweep, ya, type of sweep. Ini Anda pilih bisa decade, octave, atau linear. Kita pilih decade, ya. Decade itu per 10 data, ya. Lalu number of point per decade saya buat 1 mikrosecond, gitu ya. Lalu start frekuensi dimulai dari 1. Jadi kita mau melakukan sweep, ya, frekuensi dari frekuensi rendah sampai ke frekuensi yang besar, yaitu 1 mega, gitu ya. Oke, lalu kita run, lalu kita arahkan pada V output-nya untuk tegangan. Nah, di sini Anda bisa perhatikan bahwa tampilan yang diberikan adalah sumbu X-nya berupa frekuensi, ya. Lalu di bagian kanan ini ada uh, beda fasenya, gitu ya, untuk fasenya. Lalu yang di bagian kiri ini adalah penguatan yang diberikan, ya. Penguatan ini artinya mau plus, uh, penguatan positif, atau minus, atau pelemahan, gitu ya, atau magnitudonya, gitu ya. Nah, di sini 24 dB, tapi di tampilan Anda secara default akan seperti ini, ya. Perhatikan eh skor pertama, kita bisa klik kiri di sini, lalu Anda akan bisa lalu arahkan kursor hingga muncul tanda angka. Berarti kursor pertama Anda bisa gerakkan ke sini. Anda bisa lihat pada toolbarnya ini semakin eh, frekuensinya kita tarik ke kiri, maka frekuensi semakin rendah, ya. Nah, pada frekuensi terendah ini dia hampir 20 dB atau 19,99. Karena tadi kita beri 10, ya, untuk AC-nya. Lalu kita tarik. Seterusnya dia mulai ada penurunan.
begitu ya. Nah, jika tadi dia awalnya di 20 atau ini kita bulatkan saja ya, 19,99, maka dia dikatakan mulai turun setengah dayanya ketika pada titik minus 3 dB. Berarti kalau dari 19,99 dikurangi 3 dB atau 3 dB ke bawah, berarti kurang lebih di sekitar 17 dB. Nah, nah di area 17 dB inilah, di sini ya, kurang lebih di area sinilah, 17 dB inilah eh, sudah mengalami penurunan separuh daya daya yang dikirimkan gitu ya. Oke, jadi begitu untuk Anda analisa apakah eh, sesuai dengan perhitungan matematik yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, di sini faktor maaf informasi y-aksis untuk dB ini bisa kita rubah gitu ya. Misalnya Anda mau melihat tampilan tidak dalam satuan dB ya, Anda tinggal klik kanan, lalu ada presentasinya ada bode ya, bode diagram, lalu Nyquist sama Cartesian. Kita klik bode juga tetap, lalu kita klik linear gitu ya. Maka kalau dibuat seperti ini, kita lihat maka dia dari 10 volt mulai turun-turun ke bawah dan hilang pada frekuensi kurang lebih 100 kilohertz gitu ya. Nah, ini artinya ada ada bukti bahwa low pass filter itu ada bekerja di dalam rangkaian yang sudah kita buat tadi. Itu lalu pada beberapa hal ini misalnya nggak 10 tapi satu bisa juga. Ya kalau gini kita rubah, apakah berubah nanti efek dari sinyalnya? Ya, dia berubah. Dia menjadi satu. Ya, kalau kita cek lagi misalnya, apakah misalnya ini 10, lalu ininya satu, berubah nggak dia? Kita cek, dan ternyata di sini, eh, dan di sini dia ikut yang bagian AC amplitude, ya, bukan ikut yang di bagian sinyal yang di generate, ya. Artinya memang dia ikut yang bagian AC amplitude-nya. Oke, jadi itu Anda bisa rubah y-aksisnya sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin Anda dapatkan. Baik, demikian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.